Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 5, kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjelaskan mind map ini pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Dimulai dari sejarahnya, ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.E. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Zapa, Jong Sumatrenanbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitenbon, Studerenden Minahasa, kemudian Jong Batakbon dan pemuda kaum Teosopi juga ikut dalam kerapatan besar ini. Untuk selanjutnya, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya, BPUPKI pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan untuk selanjutnya pada 7 Agustus 1945 dirubah menjadi PPKI. Selanjutnya, pengertian atau definisi wawasan kebangsaan, yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin selanjutnya dari wawasan kebangsaan yaitu 4 konsensus dasar. Terdiri dari yang pertama Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber segala sumber hukum Indonesia. Ini semua tertuang rumusannya dalam UUD 1945. Yang kedua, UUD 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun Soko Guru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Konsensus dasar yang selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kita yang dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya kita memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya kita adalah satu bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dan konsensus dasar yang terakhir yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa ini, proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan dari NKRI tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin selanjutnya dari wawasan kebangsaan yang terakhir yaitu lambang-lambang dari negara. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut bendera negara adalah sang merah putih. Ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, untuk bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dari NKRI yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa kita. Selanjutnya, lambang negara. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Itulah poin-poin yang termasuk wawasan kebangsaan yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai bela negara. Nah, sekarang masuk ke materi tentang nilai-nilai bela negara. Sebelum kita pergi ke pengertian atau definisi bela negara, alangkah baiknya kita mengetahui tentang sejarahnya terlebih dahulu. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006. Dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, untuk definisi atau pengertian dari bela negara. Definisi bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada juga untuk tadi definisi bela negara, ada juga untuk definisi upaya bela negara yang merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk dasar hukumnya pada bela negara yaitu yang pertama pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Setelah dasar hukum, kita masuk ke nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Untuk indikatornya yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, lalu jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk indikatornya yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Poin ketiga dari nilai dasar bela negara yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai indikatornya yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat dari nilai dasar bela negara yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Dan yang terakhir untuk nilai dasar bela negara yaitu kemampuan awal bela negara dengan indikator antara lain memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatannya. Sekian penjelasan materi dari saya tentang wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara. Mudah-mudahan dari video ini kita semua dapat mengambil manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.